Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini materi yang akan kita bahas, materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sih pengertian dan makna hak kewajiban warga negara? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu pengertian dan makna hak kewajiban negara, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, macam-macam hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, wujud partisipasi, upaya mengatasi. Selanjutnya kita akan bahas pengertian dan makna daripada hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Warga negara adalah setiap orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dan bertempat tinggal di negara, contohnya di Indonesia. Secara pohon faktor atau secara mind map-nya bahwa hak dan kewajiban di sini, kewajiban warga negara itu adalah tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang negara tersebut. Jadi kewajiban warga negara suatu negara berbeda dengan negara yang lain, tergantung aturan yang dibuat di suatu negara. Itulah kewajiban warga negara. Hak warga negara itu apa? Hak warga negara yaitu hak yang didapat karena kedudukannya sebagai warga negara. Maka setiap warga negara yang bertempat tinggal di suatu negara punya hak yang didapatkan. Selanjutnya, contoh-contoh hak atas kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang hak atas kewarganegaraan. Bisa dilihat yaitu pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 28 hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ada lagi pasal 29 ayat 2 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Secara global kalau dilihat di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak atas kewarganegaraan dan kewajiban warga negara itu diatur dari mulai pasal 26 sebagai status warga negara Indonesia di Undang-Undang Dasar 45 ya, sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah hak dan kewajiban secara umum yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini adalah selanjutnya hak dan kewajiban di pasal 30. Pasal 30 ayat 1-nya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hak mendapat pendidikan itu pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Kemudian pasal 32 ini tentang kebudayaan nasional. Di ayat 2-nya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya nasional. Pasal 33 tentang perekonomian nasional, kemudian pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. Itu contohnya ayat 1-nya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ini dari gambar ada contoh pengingkaran kewajiban. Pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak artinya perbuatan yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara. Pengingkaran kewajiban artinya tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa hubungannya? Dan apa faktor penyebabnya? Pelanggaran hak merupakan akibat dari adanya pengingkaran kewajiban. Oke, seperti itu. Apa faktor penyebab? Faktor penyebab daripada ada faktor eksternal dan faktor internal. Ya. Kalau faktor eksternal meliputi kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, ya, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Kalau faktor internal adalah sikap tidak toleran, rendahnya kesadaran warga negara, sikap egois yang menghalalkan segala cara. Jadi faktor penyebab pengingkaran hak dan kewajiban itu ada faktor internal dan eksternal. Bagaimana upaya penanganannya? Contohnya penanganan oleh Polri, ya, ada 7 upaya yang bisa dilakukan agar tidak terjadinya pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak warga negara. 1. Melalui lembaga pertahanan keamanan negara, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan lembaga penegak HAM. Penegakan supremasi hukum dan keadilan. Kemudian di masyarakat lembaga publik meningkatkan pengawasan, meningkatkan kerjasama antar lembaga, ya, meningkatkan penyebaran kesadaran bernegara. Upaya penanganan dalam hal pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak warga negara bisa dilakukan oleh lembaga peradilan, oleh KPK, Polri maupun TNI. Lembaga peradilan misalkan menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran HAM. Penanaman Pancasila sangat penting dalam hal untuk menghindari pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak warga negara. Penanaman Pancasila mulai dari dini, dari SD, dari tingkat pendidikan SD, bila perlu dari pendidikan TK, SD. Sehingga warga negara itu tertanam hak seperti apa, kewajiban seperti apa. Nah, ini adalah contoh-contoh wujud partisipasi masyarakat, ya, ketika menjaga hak dan kewajibannya. Di lingkungan keluarga, misalnya mentaati nasihat dan tutur kata orang tua, berperilaku baik dan saling bantu antar anggota keluarga. Contohnya. Atau di lingkungan sekolah, contohnya baik guru dan siswa memahami kewajiban haknya di sekolah. Sebagai siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah, guru juga menjalankan kode etik profesinya. Sebagai siswa tugas utamanya adalah belajar. Dan terakhir di lingkungan masyarakat. Mencintai, membela tanah air, beribadah sesuai keyakinan, mengikuti program belajar 9 tahun, tertib dalam kehidupan masyarakat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, berpartisipasi dalam siskamling. Nah, itulah secara garis besar, ya, pengertian hak warga negara dan kewajiban warga negara, bagaimana contohnya dan bagaimana upaya penanganannya ketika ada terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Saya rasa sekian pembelajaran hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.